saya Hana Indira dengan NIM E1C025101160. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pahlawan Cilik. Bulan Juni 1859, pagi itu matahari bersinar cerah. Saat itu, Perang Solferino baru saja berakhir. Sekutu Perancis, Italia baru saja mengalahkan Australia. Sepasukan kecil kavaleri yang dipimpin oleh seorang kapten berbaris memasuki jalan yang lenggang. Hingga tibalah di sebuah lading. Seorang anak laki-laki berumur 12 tahunan sedang membuat sebuah tongkat dari dahan kecil. Melihat pasukan kecil itu datang, anak lelaki itu berdiri dan membuka topinya memberi hormat. Anak lelaki itu berwajah cerah dan tersenyum lebar. "Halo nak, apa yang kau lakukan di sini?" sapa kapten. "Bukankah seharusnya kau mengungsi dan keluargamu?" "Di mana keluargamu?" "Ayah saya ikut berperang, dan dia belum kembali," jawabannya. "Ibu dan adikku sudah mengungsi bersama Paman Benito ke San Severio. Seandainya saya sudah lebih besar sedikit, saya pasti ikut berperang bersama ayah saya. Saya ingin jadi serdadu dan membela negara kita. Sayang, kata ayah, saya masih terlalu kecil, maka saya tetap tinggal di sini. Tugasku adalah menjaga rumah dan kalau mungkin memberikan bantuan pada para saudaraku." "Oh, apakah saya boleh menyiapkan makanan? Ayah telah mengumpulkan jagung yang banyak. Saya bisa menyajikannya untuk para serdadu kita." Kapten tersenyum mendengar penuturan anak kecil itu. "Simpan saja jagungmu, nak. Para serdadu dan kuda-kuda sudah kenyang. Kau dan keluargamu akan memerlukan jagung-jagung itu saat kalian berkumpul kembali," kata kapten. "Oh iya nak, apakah akhir-akhir ini kamu melihat serdadu Australia lewat di sini?" Tidak ada serdadu dalam 3 hari ini," katanya. "Itu tidak mungkin," pikir kapten dalam hati. "Serdadu Australia hanya bisa melarikan diri lewat desa ini." Maka kapten turun dari kudanya dan meminta izin untuk mengintai keadaan dari desa loteng rumah anak lelaki itu. Tapi ternyata loteng rumah itu terlalu pendek. Kapten hanya bisa melihat sebagian desa saja. Satu-satunya cara untuk bisa melihat seluruh desa adalah dengan memanjat pohon tinggi di depan rumah anak lelaki itu. Namun kapten atau salah satu serdadunya naik, musuh pasti bisa melihat keberadaan mereka dan sudah tentu akan menembaknya. Anak lelaki itu tahu apa yang dipikirkan kapten, maka dia berkata, "Saya bisa naik ke pohon itu untuk mengintai. Apakah kau berani?" "Itu sangat berbahaya," kata kapten. "Saya pandai memanjat," katanya. "Saya bisa sampai di puncak pohon dalam sekejap, dan musuh pasti tidak akan menyadarinya. Lagi pula mata saya tajam, jadi saya bisa memberi informasi dengan cepat." "Lalu, apa yang bisa kuberikan sebagai hadiah atas keberanianmu?" tanya kapten. "Saya tidak meminta apapun," jawabannya. "Saya senang bisa berbuat sesuatu untuk negara." Kapten terharu mendengar kata-katanya. Ditepuknya bahu anak lelaki itu. "Baiklah, aku akan menyerahkan tugas ini padamu, tapi hati-hatilah," kata kapten. Siap, kapten, kata anak dengan gembira. Dengan sigap, anak lelaki itu mengendap batang pohon dan mulai memanjat dengan lincah. Sekejap kemudian, anak lelaki itu sudah berada di puncak pohon. Kakinya tertutup daun-daun, namun tubuhnya menyembul di atas puncak pohon dan tidak terlindungi. "Lihatlah ke depan, nak," teriak kapten. "Apa yang kau lihat?" "Aku melihat ada 2 penunggang kuda sedang menuju ke sini," teriaknya. "Berapa jaraknya di sini?" tanya kapten. "Kira-kira setengah mil," jawabnya. "Baiklah, sekarang lihatlah di sebelah kananmu, nak." "Apa yang kau lihat di sana?" tanya kapten. "Oh, di dekat kuburan aku melihat ada sesuatu yang mengkilat, seperti sangkur senjata, tapi saya tidak bisa melihat orangnya. Mungkin mereka bersembunyi di ladang gandum," katanya. Tiba-tiba terdengar densingan peluru di udara. Kapten sadar bahwa musuh telah mengetahui bahwa mereka sedang diintai. Kembali terdengar desingan peluru. Kali ini hampir menyerempet tubuh si anak laki. "Oh, mereka membidikku tapi tidak kena," teriak si anak laki. "Demi Tuhan, turunlah, nak.
Lupakan apa yang di sebelah kirimu. Turun saja, teriak kapten. Sebutir peluru lagi-lagi mendesing di udara. Kali ini tepat mengenai paru-paru anak laki-laki itu. Dan dia pun jatuh tepat di hadapan kapten. Cepat, kapten, meraih tubuh anak kecil bersimpah darah itu. Anak itu tersenyum dan menggeleng. Selamat tinggal ayah, ibu, sampai jumpa di surga, bisiknya lemah. Lalu kepala itu terlukai. Anak lelaki itu menghembuskan napasnya yang terakhir. Kapten dan anak buahnya hanya bisa menatap haru. Sungguh meski dia hanya belia, tapi jiwa patriotnya luar biasa. Dia adalah pahlawan bangsa. Kita harus menguburkannya dengan layak, kata kapten dengan penuh duka. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.